Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ada berita bagus lagi bahwa pinjol legal saat ini cuma tersisa 99 per Desember 2023. Ya, ada 2 3 pinjol yang sudah dihapuskan. Kan dulunya kan 104 jadi 102, sekarang tinggal 99. Nah, salah satu yang ditutup ini istilahnya adalah mengembalikan izinnya karena mungkin tidak sesuai dengan kriteria OJK sekarang atau mungkin kesulitan ekonomi atau berbagai macam alasan yang pesulit syarat pinjol itu makin banyak. Mulai dari permodalan dan lain sebagainya. Dan usut punya usut, harusnya akhir Desember ini bakal lebih banyak lagi yang tutup atau yang dianggap bangkrut atau yang mengembalikan izinnya. Nah, ini cukup menarik bahwa harusnya makin kesini kita makin tahu pinjol itu makin susah, bukannya makin gampang, bukannya makin jaya. Pinjol ternyata makin pusing juga ya. Ini penting banget untuk kita ketahui agar kita juga semangat lagi buat yang mentalnya down dan mentalnya merasa dirinya terlalu bersalah karena galbe pinjol. Setidaknya kalian bisa tahu bahwa pinjol pun juga ada yang bermasalah. Masalahnya bukan cuma di kalian doang kok, masalahnya di pinjolnya juga. Bukan berarti saya membela orang yang galbe dan selalu menyalah-nyalahkan pinjol, enggak ya. Tapi ya memang pinjol itu terlalu gede memberikan bunga dan juga denda. Yang mana wajar kalau akhirnya orang-orang banyak yang gagal bayar di sana. Nah, untuk itu, apakah orang-orang yang galbe di pinjol legal ini suatu saat nanti bakal utangnya auto lunas karena pinjolnya tutup, tidak ada kegiatan operasional lagi? Nah, ini harus kita pahami baik-baik. Kalau misalnya itu benar-benar si pemilik aplikasi pinjol itu menyerah dan tidak akan meneruskan usaha pinjolnya lagi, maka utang kalian akan otomatis lunas. Tapi kalau si pemilik pinjol ini menjual hak perusahaannya atau menjual perusahaan pinjolnya ini kepada pihak lain yang memiliki ya modal untuk membeli perusahaan pinjol tersebut, maka utang kalian bakal tetap ada karena mungkin secara nama pinjolnya sudah berganti atau merger dengan perusahaan pinjol yang lain yang mungkin sudah mengakuisisi pinjol tersebut. Dan prakteknya memang ada perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi kadang kita kayak semacam jual beli perusahaan itu juga include sama nasabah-nasabahnya kan. Nggak mungkin kan nasabah terpisah ya. Sorry. Sampai keselak nih, saking semangatnya. Jadi itu ya teman-teman ya. 99 pinjol ini tentu saja bisa jadi kemungkinan besar sekali di akhir tahun ini semakin bertambah. Ya kita berharap aja lah ya. Semakin sedikit pinjol harusnya OJK semakin mudah nanti untuk mengawasinya. Terlalu banyak pinjol seperti ini menyebabkan OJK juga kurang responsif untuk menanggapi atau mengecek dan lain sebagainya. Tapi dari sini kita juga tahu bahwa OJK juga berperan penting dalam penutupan 2 pinjol tersebut ya. Jadi intinya pinjol-pinjol tersebut harus kita pahami ya. Nanti kayak ini nih, pinjol jembatan emas itu kemarin yang salah satunya yang sempat tutup, itu kenapa alasannya di sini disebutkan bahwa karena tersengat aturan modal. Ya, aturan modal yang 2,5 miliar itu loh teman-teman ya, yang nantinya harusnya 12,5 miliar di beberapa periode ke depan. Nah, itu banyak yang terkendala di aturan-aturan seperti itu. Yang pada akhirnya angka tersebut itu angka yang sangat besar, yang mana banyak pinjol-pinjol berguguran karena jangan-jangan pinjolnya juga melakukan minjol di tempat lain lagi. Harusnya sih nggak minjol sih, minjam juga lah, minjam ke bank dan lain sebagainya. Atau biasanya juga mereka akan merger kepada bank konvensional sehingga permodalan mereka jadi terkesan lebih gede. Ya, itu adalah salah satu cara untuk menyelamatkan bisnis mereka. Tapi ya udahlah ya, mau itu pinjol bangkrut kek apa kek, yang penting kita nggak usah minjol-minjol lagi. Masalah hutang yang kemarin kita fokuskan untuk kita selesaikan dulu. Masalah hutang-hutang kemarin gimana kalau kita nggak ada duit, ya udah digalbe aja dulu. Yang penting kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih fokus, dan juga mulai memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Karena kalau kita terlalu terpacu dengan aplikasi pinjaman online-nya, maka mau tidak mau kalian akan stagnan di situ-situ aja. Kalian akan bergantung dengan pinjol sana sini. Ingat, jangan sampai gali lubang dan tutup lubang, karena itu akan semakin menyengsarakan kita teman-teman. Ya, oke, sebelum mengakhiri yuk kita berdoa bareng-bareng. Semoga teman-teman di luar sana bisa segera sukses, bisa segera dilancarkan, selalu diberikan petunjuk oleh Allah SWT, dibimbing dan diberikan jalan yang mudah oleh Allah SWT untuk membereskan masalah hutang-hutang pinjaman online ini. Yuk tetap semangat teman-teman, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.